0. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali dalam renungan malam ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau boleh memberikan kami pemahaman, pengertian, bahkan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini masih sama, yaitu gereja yang bernyanyi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca kembali firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 1 hingga ayat 3. Di bawah satu perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bernyanyi merupakan ciri khas orang Kristen. Bahkan kita juga tahu, kalau namanya kita beribadah atau kita sedang ada di dalam gereja, masuk di dalam ruang ibadah, pasti di dalamnya kita akan menaikkan pujian, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 33 ini merupakan suatu ajakan bagi kita untuk memuji Tuhan dengan pemahaman yang benar dan penuh dengan semangat. Pemazmur juga menaikkan pujian bukan hanya sebagai pelengkap dan bagian dari ritual ibadah yang dilakukannya. Pujian yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk pemahaman kepada Tuhan Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan kita mengapa memuji Tuhan atau bernyanyi bagi Tuhan. Yang pertama, karena kita menerima berkat lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa di dalam pujian kita, Tuhan sedang bersiap memberkati hidup kita. Kita tidak menyadari bahwa di dalam pujian, di dalam kita bernyanyi, ada berkat yang kita terima. Kenapa kita tidak menyadari itu? Karena menurut kita berkat itu hanya berupa materi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat yang kita dapatkan melalui pujian itu banyak sekali. Ada berkat damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang kita dapatkan ketika kita menaikkan pujian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan kita bernyanyi bagi Tuhan karena kita menerima berkat lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan? Untuk kita menang atas kuasa kegelapan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mengingat peristiwa bagaimana Israel menang atas perang? Pada saat itu Israel dalam peperangan untuk mengalahkan musuh mereka. Mereka tidak putus asa, tetapi mereka bersehati mengajak seluruh umat Israel bersorak-sorai menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena mereka percaya bahwa ketika mereka menaikkan pujian, bersorak-sorak bagi nama Tuhan, mereka sedang mengalami suatu kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul, ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, Tuhan Allah sendiri yang mengalahkan musuh mereka. Tuhan Allah sendiri yang mengalahkan musuh bangsa Israel dan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu alasan yang kedua bahwa kita bernyanyi bagi Tuhan untuk kita menang atas kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin ada di hadapan atau di sekeliling kita. Alasan yang ketiga, bernyanyi bagi Tuhan agar pintu penginjilan dibuka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mengingat bagaimana peristiwa ketika Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara? Oleh karena pujian mereka, oleh karena nyanyian mereka kepada Tuhan, kepala penjara menerima keselamatan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, seisi keluarga dari kepala penjara ini menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian dari Paulus dan Silas dapat membuka pintu penginjilan, pintu berkat untuk memenangkan jiwa bagi banyak orang. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Dan alasan yang keempat, mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan? Karena bernyanyi kita dapat menambah kekuatan baru di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa ketika Saul di dalam kondisinya yang tidak sehat. Pada saat itu dia di dalam ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam tubuhnya. Dan dia meminta Raja Daud untuk menaikkan pujian dengan kecapi. Dia menaikkan musiknya dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan dia merasakan suatu kekuatan baru melalui pujian, melalui musik yang dimainkan oleh Raja Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi artinya bernyanyi juga dapat menambah kekuatan baru. Rohani kita semakin dikuatkan, rohani kita semakin diteguhkan. Ada begitu banyak sebenarnya alasan mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan, tetapi 4 hal ini cukup menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bernyanyi artinya mari kita mempersilahkan Allah berbicara melalui pujian, melalui lirik lagu yang kita naikkan kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaatnya di Efesus agar hidup sebagai anak-anak terang, dan salah satunya adalah dengan bernyanyi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan adalah bagian dari tujuan penciptaan, yaitu untuk kemuliaan Allah, bukan kepuasan kita umat ciptaannya. Ketika kita bernyanyi, kita perlu memahami apakah kita bernyanyi fokus kepada kesenangan diri, ataukah kita fokus pada subjek nyanyian kita itu. Ketika kita fokus kepada kepuasan diri kita, maka banyak yang akan menjadi korbannya. Mungkin korbannya adalah pemimpin pujian yang kurang aktif atau kurang bersemangat. Dan kita akan berkata tidak cocok untuk dia membawa pujian. Kenapa? Kita tidak merasa dipuaskan. Mungkin kita menjadi korban kita juga adalah pemain musiknya. Pemain musiknya abal-abal, tidak cocok untuk memuaskan kepuasan diri kita. Bahkan banyak hal, lagunya tidak cocok atau suara saya tidak bisa bernyanyi. Banyak hal lagi yang akan menjadi korban kita. Karena apa? Kalau fokus pujian atau nyanyian kita itu adalah pada kepuasan diri kita sendiri. Itulah sebabnya pemazmur dan juga Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan, bahkan mengingatkan kita saat ini. Sangat penting bagi kita ya, untuk kita memaknai bagaimana gereja bernyanyi, atau ketika kita bernyanyi, kita perlu bertanya, siapa yang menjadi subjek utama dalam pujian kita itu? Siapa yang menjadi subjek utama dalam nyanyian kita itu? Apakah diri kita sendiri, atau orang lain, atau Tuhan Allah kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali terus mengajar kita untuk kita terus bernyanyi bagi Tuhan, karena di dalamnya kita boleh mendapatkan satu
kekuatan baru, ada suatu pemahaman baru, kan Tuhan akan berbicara melalui pujian kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu malam hari ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ketika kami bernyanyi bagi Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh bernyanyi sepenuhnya dari hati kami yang paling dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kami saja, tetapi sungguh-sungguh Tuhan boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga senantiasa semangat di dalam memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.